Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Setelah kemenangannya, masyarakat Indonesia kini menunggu langkah Prabowo Gibran dalam melaksanakan program-program mereka, termasuk di bidang ekonomi. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI resmi menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Penetapan tersebut berdasarkan hasil dari rapat pleno. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59%. Semua prosesnya hari ini kita menerima ketetapan dari KPU dan selanjutnya kita akan mulai bekerja keras mempersiapkan diri. Saya kira yang penting adalah sekarang kewajiban kita semua sebagai apalagi unsur pimpinan politik, kewajiban kita adalah untuk bekerja sama. Rakyat berharap dan menuntut semua pimpinan politik untuk bekerja sama, bekerja untuk rakyat. Setelah kemenangannya, masyarakat Indonesia kini menunggu langkah Prabowo Gibran dalam melaksanakan program-programnya termasuk di bidang ekonomi. Dalam kampanye ataupun debat presiden, Prabowo Gibran sudah mengutarakan sejumlah visi dan misi serta program di bidang ekonomi, diantaranya hilirisasi, mendirikan badan penerima negara untuk meningkatkan rasio penerima negara terhadap PDB ke 23% serta swasembada pangan. Sementara itu, Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menilai pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendatang perlu untuk meramu sejumlah strategi dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 hingga 7%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, dunia usaha dan penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang pemilu, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sani Iskandar. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPN Apindo. Ya, halo, selamat pagi Pak Sani. Ya, selamat pagi juga Pak Pras. Ya, salam sehat. Selamat pagi juga. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini Pak Sani. Langsung saja kita akan bagaimana tanggapan dari dunia usaha begitu. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dari kontestasi pemilu tahun 2024 sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ini. Pak Sani, silakan. Ya, tentunya dunia usaha, khususnya dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Gibran Rakabuming untuk memimpin negara dan pemerintah kita nanti pada saatnya dilantik ya pada bulan Oktober. Jadi intinya kita juga berharap adanya kerjasama yang baik ya antara pemerintah dengan kami semua dari dunia usaha, sehingga cita-cita yang sudah disampaikan di dalam rencana Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Oke, kebijakan-kebijakan apa yang diharapkan bisa segera terimplementasikan begitu pada saat kedua pasangan ini atau pasangan ini akhirnya dilantik begitu nantinya? Ya, tentunya kebijakan-kebijakan apa yang sebetulnya sudah dijalankan oleh pemerintah yang sebelumnya. Oke. Ada banyak hal yang memang mungkin belum berjalan secara efektif ya, terutama yang khususnya terkait dengan kepastian hukum. Oke. Ya, seringkali memang kita ini punya program baik sekali, namun dalam pelaksanaannya seringkali implementasinya lemah gitu.
Ya, di dalam Undang-Undang Omnibus Law, ya, kita sudah banyak membicarakan dan menetapkan ya hal-hal yang menyangkut reformasi, birokrasi, regulasi dan sebagainya. Oke. Namun dalam pelaksananya masih banyak yang tersendat, ya, termasuk di dalam online single submission-nya dan segala macam. Diharapkan semuanya lebih transparan, lebih cepat, Ya, ya, lebih ya. efisien dan sebagainya. Termasuk juga Pak Pras yang terkait dengan ini yang juga seringkali menjadi kendala bagi dunia Oke. usaha, harmonisasi dan sinkronisasi Hmm. antara kementerian satu dengan yang lain, termasuk antara pusat dengan daerah dan sebagainya. Ya, kita harapkan ini bisa lebih baik lagi, sehingga dengan sinkronisasi dan harmonisasi yang lebih baik, Oke. ya, ini juga bisa menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi para investor. Kalau kita sedikit review ini, Pak Sani, Ya. sebenarnya bagaimana dengan pelaksananya saat ini kalau kita lihat tadi yang diharapkan adanya harmonisasi, kemudian juga bagaimana sinkronisasi kebijakan tentunya ya, kalau kita lihat dari kementerian lembaga, kemudian pusat daerah sehingga benar-benar bisa membangkitkan dunia usaha secara keseluruhan dan merata begitu di Indonesia. Ya, ini kan yang sebetulnya menjadi, karena gini, dunia usaha itu selalu eh, bekerja itu dari sesuatu yang memang sudah ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah. Oke. Itu mulai dari anggaran, kemudian program kerja disusun. Nah, seringkali di dalam pelaksanaannya itu kemudian terjadi perubahan-perubahan. Baik. Ya, tentunya perubahan itu memang mungkin dibutuhkan, namun kalau itu terlalu cepat atau mungkin kurang mendasar, itu yang membuat akhirnya dunia usaha jadi kelabakan. Demikian juga kalau pemerintah ya dalam hal ini sudah dikeluarkan baik dalam bentuk undang-undang, perpres, kepres ya, untuk satu kebijakan tertentu, satu kementerian tertentu mendukung, yang lain mungkin kurang mendukung dan sebagainya. Ini juga tentunya tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, termasuk juga antara pusat daerah juga. Ya, jadi daerah juga bagaimana ya tetap ya presiden, pemerintah pusat juga tetap punya kendali agar apa yang sudah diputuskan di dalam kebijakan pemerintah pusat Oke. itu juga didukung oleh daerah juga. Baik. Pak Sani, dan kita saat ini juga sudah terhubung ini Ya. melalui Zoom ya bersama dengan Ibu Esther Sri Astuti. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indef. Kita akan coba sapa terlebih dahulu ini. Halo, selamat pagi Bu Esther. Halo, selamat pagi Mas Sani, Ya. Pak Sani dan Mas. Dengan Prasetyo Ibu. Oh ya Mas Prasetyo, selamat pagi. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah kita berbincang terkait dengan bagaimana dunia usaha menyambut positif begitu akhirnya ditetapkannya ya pasangan presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia begitu di pemilu 2024 Pak Prabowo dan juga Gibran. Nah, bagaimana tanggapan dari Indef sendiri melihat kondisi seperti saat ini? Apakah memang yang ditunggu-tunggu adalah kebijakan politiknya? Kalau tadi dari dunia usaha mengharapkan adanya harmonisasi, sinkronisasi kebijakan kementerian lembaga, begitu kemudian pusat dan daerah. Indef sendiri bagaimana ini? Ya, kalau saya Ya. ya Indef sendiri itu karena kebijakan yang diusung adalah Indonesia Emas ya, Oke. dengan meningkatkan hilirisasi dengan meningkatkan nilai ekspor ya, sehingga nantinya pada saat Indonesia itu sudah 100 tahun merdeka, itu menjadi negara yang 5 besar lah di dunia Oke. secara ekonomi. Nah, sehingga yang harus difokuskan nanti adalah Indonesia Emas, generasi emas, kan gitu ya. Oke. Waktu tagline-nya di debatnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, sehingga untuk bisa mencapai Indonesia Emas dan generasi emas itu harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Oke. Sehingga yang harus difokuskan itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kualitas skill-nya itu juga harus ditingkatkan, kemudian agar mereka pada saat 2045 yang tadi yang diprediksi akan menjadi
ada bonus demografi, itu tidak menjadi bencana demografi atau tidak menjadi ledakan pengangguran. Demikian Mas Prasetyo. Baik, lantas bagaimana dari sisi kebijakan yang diharapkan dari pelaku usaha adalah harmonisasi, sinkronisasi. Menurut Anda, pandangan Indef apakah sudah sesuai dengan konsensus, dalam artian sudah sesuai dengan harapan banyak pihak atau memang masih ada PR yang harus dituntaskan di sana? Ya, kalau terkait dengan dunia usaha, ini sesuai dengan visi misinya Mas Gibran ya, program-programnya salah satunya adalah hilirisasi industri ya. Sehingga dunia usaha ini harus diberikan satu insentif agar investor itu mau berinvestasi di Indonesia. Artinya dalam satu hilirisasi industri itu masih ada pasal-pasal yang kosong. Misalnya dari hulu ya, dari bahan baku mungkin kita punya, tetapi untuk bisa diolah menjadi intermediate goods atau bahan menengah itu butuh investor atau pabrik. Nah itu didorong ke arah sana, insentif pemerintah diberikan untuk mengisi pasal-pasal tersebut. Sehingga yang namanya hilirisasi industri itu bisa tercapai dengan smooth gitu Mas. Oke, nah kita kembali lagi ke Pak Sani. Kita kan minta pendapatnya terkait dengan beragam insentif yang sudah mereka terima ini Bu Esther. Halo Pak Sani, kita akan lanjutkan kembali nih. Pak Sani, bagaimana dengan insentif yang selama ini sudah diberikan kepada dunia usaha? Bukankah karpet merah sudah diberikan oleh pemerintah sebelumnya begitu, dalam artian masih bertugas sampai dengan Oktober mendatang terhadap dunia usaha? Ya, sebetulnya kan pemerintah kita memberikan insentif. Pemerintah negara lain juga memberikan yang sama juga gitu. Bukan barang tentu, mungkin negara lain bisa lebih menarik. Ya, makanya beberapa investasi besar, misalkan terakhir ya, misalkan seperti BYD, kemudian Finvest, itu yang di bidang otomotif khususnya electric vehicle, atau mungkin yang lain-lainnya juga selalu kan membanding-bandingkan. Ya, dalam situasi kompetisi global pada saat ini, ya itu selalu. Ya, saya juga selaku Ketua Himpunan Kawasan Industri, saya melihat bahwa investor itu memilih lokasi untuk dia berada di kawasan mana itu bukan persaingannya hanya di Indonesia aja, tapi mereka melihat bagaimana di Thailand, di Malaysia, di Vietnam. Itu yang pertama. Jadi daya tarik investasi kita kalau dikaitkan dengan insentif itu harus dikomparasi dengan negara lain. Yang kedua, konsistensi. Ya, mungkin Bu Esther juga sangat paham bahwa konsistensi kadang-kadang kebijakannya sudah diberikan insentif seperti ini itu dan segala macam, namun peraturan pelaksanaannya belum keluar lah dan sebagainya. Begitu keluar pun juga itu tidak serta-merta, ya tidak otomatis diberikan. Kita harus mengajukan dulu dan segala macam, perlu proses di Kementerian Keuangan. Kemudian kadang-kadang orang juga ngeri juga ini kalau terkait dengan urusan pajak. Kadang-kadang ada tax deductible sekian persen dan segala macam yang mungkin nggak terlalu besar. Tapi gara-gara kemudian kita mohon itu, akhirnya ya laporan keuangan dan segala macam akhirnya diperiksa, diodak-adik dan segala macam, akhirnya malah dia dapat insentif sekian. Nanti akhirnya harus dan segala macam ya. Kalau selama itu memang di dalam tataran yang wajar atau yang semestinya namun kadang-kadang ya ada pihak-pihak yang berusaha untuk kemudian mencari-cari dan segala macam sehingga itu akhirnya menjadi kekhawatiran sendiri bagi dunia usaha. Baik, berarti Pak Sani dan juga Bu Esther semangatnya sebenarnya sudah baik, positif begitu. Tapi pada saat implementasinya dan eksekusinya nampaknya yang juga ini masih perlu dijaga begitu. Bagaimana tadi yang penting adalah konsistensi dengan payung hukumnya, kemudian aturan di bawahnya juga akan seperti apa begitu ya yang dilakukan oleh tentunya banyak pihak-pihak terkait, ada kementerian-kementerian terkait dan lembaga-lembaga lainnya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi lah terkait dengan tantangan ekonomi Indonesia ke depan akan seperti apa di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik,
Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Esther Siasuti, Direktur Eksekutif Indef, dan juga Bapak Sani Iskandar, Wakil Ketua Umum DPN Apindo. Kita ke Bu Esther lebih dahulu nih, bicara mengenai tantangan ekonomi Indonesia ke depan. Dan kalau ini berdasarkan program-program begitu yang sudah disampaikan kepada publik juga nih dari Prabowo Gibran. Ada hilirisasi, kemudian mendirikan badan penerima negara, swasembada pangan, pupuk, kemudian pengentasan kemiskinan, dan makan siang gratis. Nah, ini bagaimana Indef melihat seperti apa sih nanti implementasinya di lapangan? Apakah akan sesuai dengan harapan mengingat tadi tantangan-tantangan yang sudah disampaikan dari dunia usaha, bagaimana yang penting menjaga actionnya di lapangan begitu ya, sehingga tidak ada benturan kepentingan di sana. Silakan Ibu. Baik Mas Prasetyo, ini pertanyaannya sangat menarik ya terkait dengan program-program yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Jadi kalau menurut saya dari sekian banyak program kita harus memprioritaskan mana program yang memang berdampak jangka panjang dan mempunyai multiplier effect yang sangat banyak gitu ya. Karena apa? Kenapa kita harus mengelis ya, mendaftar program-program mana yang kita pilihin harus menjadi program prioritas. Pertama karena kita subject to budget constraint ya. Karena anggaran kita itu kan kalau kita bicara ruang fiskal itu rasio utang kita sudah 38%, total utang dibagi dengan total PDB. Artinya 38% ini we should be aware, we should be alert ya. Jadi ini yang membuat kenapa kita harus sangat hati-hati dalam mengelola anggaran. Jadi diprioritaskan untuk belanja yang produktif ya. Contohnya misalnya kalau dari program-program yang tadi Mas Prasetyo sebutkan, itu saya pertama adalah program hilirisasi industri. Karena dengan adanya hilirisasi industri itu akan meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut. Jadi nantinya misalnya sawit ya, sawit kita biasanya kita ekspor dalam bentuk mentah ya. Nah nanti dengan adanya hilirisasi industri dimungkinkan untuk bisa mengekspor sawit dalam bentuk minyak gitu ya, minyak merah atau misalnya cocoa butter atau apa. Nah kemudian yang kedua, kenapa kita harus melakukan prioritas ya, mengelis prioritas program tersebut. Contoh misalnya untuk hilirisasi industri, kita bisa memberikan satu nilai, meningkatkan nilai ekspor yang tinggi ya. Nah sehingga cadangan devisa negara kita akan lebih banyak. Karena selama ini ekonomi kita sangat rentan dengan global shock. Artinya dengan adanya konflik geopolitik, nah ini membuat harga minyak meningkat, nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga akan melemah terus. Nah ini menggerus cadangan devisa kita. Demikian Mas, kenapa kita harus main prioritas. Itu dia, berarti skala prioritas yang harus diutamakan oleh pemerintah baru nantinya. Kita ke Pak Sani lagi. Nah Pak Sani, potensi dari tantangan ekonomi Indonesia ke depan seperti apa dari tanggapan pelaku usaha? Rupiah kita yang terus tertekan di level 16.200-an. Kemudian suku bunga acuan ini yang kemarin sudah dinaikkan 6,25%. Bagaimana Anda melihat Indonesia ke depan? Apakah ini akhirnya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Di mute sepertinya Pak Sani. Halo. Ya, sorry. Ya. Jadi kalau terkait dengan suku bunga, kemudian kurs dan sebagainya, ini kan memang selalu ya dinamika itu ada lah. Tapi yang dibutuhkan di sini kan adanya suatu tren yang baik ya, khususnya ya tentunya semuanya juga sudah paham bahwa kalau kita mau menjadi negara maju, ya masyarakatnya juga punya pendapatan yang lebih baik ya, sehingga ya kita harus keluar dari middle income trap, di mana kan terakhir kan targetnya juga kita punya pertumbuhan ekonomi kan masih di dalam rentang 4,8 5,2-an lah. Sehingga memang untuk jangka panjang
memang mau tidak mau kita harus mengupayakan memang ya harus bisa 7-8%, harapannya seperti itu. Kalau kita betul-betul mau pertumbuhan ekonomi kita ini mengalami satu ekspansif ya. Beberapa kalangan pengamat ekonomi maupun dunia usaha sering berseloroh bahwa ya kalau sekitar 5% itu ya kayaknya itu udah auto apa ya, Autopilot begitu. autopilot gitu ya. Artinya itu memang Oke. Indonesia dengan segala macam kemewahannya ya kita punya potensi sumber daya alamnya, masyarakatnya dan sebagainya harusnya bisa lebih dari itulah Hmm. ya. Jadi saya lebih menyoroti ke situ. Kalau hal-hal yang sifatnya dinamis ya setiap waktu mengenai kurs, mengenai apa suku bunga ya kita harapkan Mm-mm. ya tentunya bisa kembali lebih stabil ya. Oke, yang disoroti dari program ekonomi Prabowo Gibran dari kacamata pelaku usaha nih apa yang menarik nih? Kalau misalnya tadi Bu Indef kan bilang kita harus skala prioritas begitu, Mas Ani. Iya, tentunya prioritasnya tadi sudah disinggung ya. Mm. Memang kita dengan jumlah penduduk sekitar 270 jutaan dan sebagainya ini memang mau nggak mau kalau kita perhatikan dari negara-negara lain itu ya kita punya kualitas sumber daya manusianya ini harus terus diperbaiki, termasuk Oke. khususnya sumber daya manusia industri kita. Jadi dari angkatan kerja kita yang pada saat ini juga secara struktur Mm-mm. ini juga masih apa ya lulusannya ini masih berat di lulusan SD SMP ya. Kita mau Oke. nggak mau memang kita harus meningkatkan ya kualitas sumber daya manusia dan sebetulnya kita ini harus konsisten ya. Seperti negara-negara lain khususnya Jepang, Jerman, Taiwan ya. Kalau kita perhatikan mereka semuanya maju karena sumber daya manusianya dan itu memang itu kita harus fokus ya terhadap kita punya program-program unggulan industri apa dan sumber daya manusianya juga diarahkan menuju ke situ. Oke. Sehingga makanya ini dukungan dari khususnya kementerian atau lembaga yang berhubungan dengan pendidikan ini nggak bisa dianggap sepele. Ya, jadi Baik. program-program sekolah vokasi, kemudian dan sejenisnya ya, ini yang betul-betul bisa mendukung. Jadi kalaupun masyarakat kita ini sudah mengecap pendidikan sampai SMA, sampai kuliah sekalipun, itu bukan cuman bicara atau belajar tentang teori-teori aja, tapi mereka juga harus terampil dan memang Iya, penuh dengan kemampuan daripada pelatihan-pelatihan yang ada sehingga itu dia. siap untuk masuk di dalam Baik. uh, kerja. Pak Sani, berarti yang diutamakan tadi adalah bagaimana penguatan SDM Indonesia begitu. Jangan sampai kita membuka pintu selolosnya bagi investasi, tapi justru tenaga kerjanya tidak berasal dari Indonesia sendiri karena tadi tantangan terkait dengan Ya, skill dari SDM yang kita miliki ya. Baik, ya. terakhir kita akan ke Ibu Esther ini. Tanggapan dari Indef sendiri bagaimana optimisme Anda terkait dengan siapa saja yang nanti akan bertugas begitu dalam kabinet Prabowo Gibran ke depan begitu untuk bisa membawa ekonomi Indonesia emas kita, generasi emas Indonesia bisa terwujud. Ya, kalau Indef sendiri ya kita dukung apa yang sudah menjadi keputusan MK ya. Dan tentunya kami hanya bisa berharap gitu pada saat yang akan datang kabinet yang disusun itu adalah kabinet yang memang berdasarkan kompetensi ya, Oke. tidak berdasarkan bagi-bagi kue saja gitu. Nah, yang kedua nantinya ketika sudah bertugas maka harus mengelis ya prioritas-prioritas mana saja yang harus dijalankan. Ingat bahwa kita subject to budget constraint ya. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Hati-hati dalam mengelola anggaran. Mengingat rasio utang terhadap PDB sudah sangat besar ya, 38%. Dan ini membuat ruang gerak dari pemerintah itu juga makin kecil sehingga pemerintah harus lebih kreatif gitu, mengenerate income lagi dari tidak hanya dari
pajak, tetapi mungkin dari yang lainnya. Itu dia tanggapan yang menarik dari Indef dan menjadi akhir dari perjumpaan dan dialog kita pada hari ini. Ibu Esther, kemudian Bapak Sani, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Dan Oke. pemirsa, Salam sehat juga. baik Bapak. Salam sehat, mohon izin di Pak Sani, Mas Ya. Baik pemirsa, Prasetyo. 1 jam Ya. sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.